Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari KKN ITERA 2021 akan memaparkan motivasi dan monitoring modul KKN ITERA. Next. Nah, di sini teman-teman mau lanjut kuliah, kerja, menikah, atau jadi galau? Di sini ada solusinya. Lanjut. Apa sih kuliah itu? Apa sih kerja itu? Nah, kalau teman-teman mau milih antara kedua ini, selebihnya teman-teman harus tahu dong, ada keunggulan apa saja kalau kita milih kerja dan keunggulan apa saja kalau kita milih kuliah. Nah, di sini dari paparkan, kalau kita memilih kerja, kita memiliki penghasilan sendiri, mandiri secara keuangan, jenis profesi terbatas, jenjang karir tidak sebaik lulusan S1, yang pastinya itu. Tapi kalau kita kuliah, kita bakal menambah beban pengeluaran. Memang iya, tapi kita mendapatkan ilmu dari beban pengeluaran tersebut. Dari apa yang kita tidak tahu, kita menjadi tahu. Lalu kemudian masih bergantung kepada orang tua. Masih bergantung kepada orang tua, ya yang masih punya orang tua, ya bergantung kepada orang tua. Tapi yang tidak kan, kita bisa mandiri. Mandirinya banyak nih. Nanti akan dibahas slide selanjutnya tentang beasiswa. Lalu untuk peluang profesi terbuka lebar. Yang jelas dong, kalau peluang profesi kita punya gelar, kita sudah mempunyai peluang kan untuk memilih kerja kita kemana. Lalu sistem manajemen lebih baik. Oh iyalah, kita kan udah punya ilmu. Kita bisa memanajemen waktu kita, uang kita, dan sebagainya. Lalu untuk relasi kerja lebih luas. Relasi kerja lebih luas, ya seperti contoh dari poin ketiga tadi. Selanjutnya, jenjang karir lebih jelas. Iyalah, kita kan harus menekuni apa yang kita mau. Selanjutnya, nah di sini kalau kalian teman-teman penasaran dan bingung gimana sih kalau kita pengen kuliah, nah di sini ada solusinya nih. Di sini ada 3 poin penting. Yang pertama, bekerja sambil kuliah. Banyak nih teman-teman yang bekerja sambil kuliah, kerjanya kerja sampingan, ada banyak. Lalu, manfaatkan pinjaman pendidikan. Manfaatkan pinjaman pendidikan ini seperti kita, contohnya dari SMP, SMA nih. Kita udah dapat KIP nih, Kartu Indonesia Pintar kan? Nah, disitulah kita bisa memanfaatkan KIP tersebut untuk solusi kita kuliah. Lalu untuk poin yang ketiga, program beasiswa. Program beasiswa ini jangan main-main loh, soalnya banyak nih beasiswa di Indonesia. Uang beasiswa juga kan lumayan tuh untuk biaya hidup kamu dan bisa membiayai kuliah kita juga sekalian. Selanjutnya, nah di sini nih contoh contoh-contoh beasiswanya. Ini masih sedikit sih beasiswa di Indonesia. Ada beasiswa dari Bank BRI, beasiswa Bank Indonesia, ada beasiswa dari Lipo Group, ada beasiswa dari Bidik Misi, atau ada Hakat. Ada banyak yang lainnya. Selanjutnya, nah, lalu apa nih pilihan kamu?
mau kerja atau kuliah. Itu pilihanmu ya. Selanjutnya, nah, sebelum itu, sebelum kalian memilih mau kerja atau kuliah, kalian harus tahu nih, orang tua kalian bangga nggak kalau kalian kerja? Bangga nggak kalau kalian kuliah? Nah, di sini nih, kita harus melakukan sesuatu demi orang tua dan demi membahagiakan orang tua. Kalau orang tua kita mau kita kuliah, ada banyak cara kan kita mau kuliah. Jangan hanya terpaut akan ekonomi, karena semuanya itu pasti ada jalan kalau kita ada kemauan. Ya nggak? Oke, selanjutnya. Nih, seperti pada gambar di sini nih. Orang tua kita, dia tulus memberi kasih sayangnya. Walaupun pekerjaannya, ya nggak seberapa. Dan penghasilan juga, ya nggak seberapa. Tapi kasih sayang yang dikasih, yang diberikan orang tua kepada kita, itu melebihi apapun. Dan kita harus dong, harus banget itu membagikan mereka. Kalau kita besar kan. Nah, jadi itu ada pada jalan hidupmu. Oke, selanjutnya. Kalau kalian merasa kalian kurang, atau wah saya paling buruk nih, wah saya paling kurang nih, jangan memandang ke atas, tapi banyak-banyaklah memandang ke bawah. Karena, ya, seperti pada gambar, banyak orang yang tidak seberuntung kita. Ada orang yang nggak punya rumah, tapi mereka berusaha bertahan hidup demi makan. Kita bersyukur kan, yang udah punya rumah, udah punya tempat tinggal, udah bisa makan. Selanjutnya, nih, dia, mereka, contoh kecilnya. Mereka masih kecil, masih berapa tahun. Mereka hidup di jalanan, nggak seperti kita yang beruntung, yang bisa tinggal bahagia sama orang tua yang lengkap dan tidak terbuang seperti mereka kan. Makanya kalau apapun itu, perbuatan apapun itu, berpikirnya ke depan. Dan juga kalau kita mau mengeluh, coba kita menunduk dulu dan lihatlah ke bawah kita. Kita sudah beruntung belum sih? Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, dari situ ada nih Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Wahid kita. Dia pernah menegaskan, kalau ingin melakukan perubahan, jangan tunduk terhadap kenyataan. Asalkan kau yakin di jalan yang benar, maka lanjutkan. Ya, seperti kata dia, apapun itu, seperti apapun kenyataan kita, kalau kita punya tekad dan punya niat, ya lanjutkan. Seberat apapun itu, ya kita pasti bisa. Gitulah. Karena hasil pasti akan terbukti kalau sudah melalui prosesnya. Oke, selanjutnya. Banyak orang yang mengatakan, jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, bukan manusia yang memanfaatkan orang lain. Beda. Kita manusia yang bermanfaat bagi orang lain, kita bisa membahagiakan mereka, membahagiakan orang lain, bukan memanfaatkan orang lain. Kalau memanfaatkan orang lain itu beda ceritanya. Itu malah lebih ke kepentingan pribadi. Itu jangan ditiru ya. Manusia yang bermanfaat bagi orang lain, ya contohnya kita yang sudah kerja atau kita sudah sukses nih.
Nah, kita bisa memperkerjakan orang lain kan? Ya itulah makna dari manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Memberikan kebahagiaan buat orang lain, bukan menyengsarakan orang lain. Oke, selanjutnya. Dalam menjalani proses, pasti ada persaingan kan? Kalau persaingan itu pasti wajar dalam kehidupan. Persaingan itu pasti mencari yang terbaik. Kalau yang terbaik itu pasti didapat dari yang diseleksi. Jadi jangan perlu takut. Kalian sudah pernah mencoba, sudah pernah bersaing, pasti akan ada waktunya kalian mencapai kesuksesan. Oke, selanjutnya. Nah, kesuksesan didapat oleh orang-orang yang ingin berjuang. Nah, benar kan? Kalau kita berjuang, kita punya niat, dan kita punya tekad, maka kesuksesan itu akan dapat ke kita, akan dapat kita capai. Dan dari situ kita bisa membahagiakan orang lain. Oke, selanjutnya. Setelah kita mendapatkan pekerjaan nih, kita sudah punya pekerjaan, sudah punya ilmu, kita pasti punya pekerjaan yang ada kerja keras atau kerja cerdas. Di sini beda, kerja keras dan kerja cerdas. Karena ini menjadi faktor kesuksesan seseorang. Kerja keras, ya, itu kerja yang memporsir waktu kita dibanding kerja cerdas. Kerja keras, memporsir waktu seperti kayak kita kerja sehari itu bisa sampai dari pagi sampai malam, kerja keras. Nah, ada yang pakai otot, bukan pakai otak. Itu berbeda. Dan penghasilan pun pasti juga berbeda. Nah, di sini makanya kita butuh ilmu itu. Karena kita bisa membedakan di mana itu kerja keras dan di mana itu kerja cerdas. Untuk kerja cerdas sendiri, ya pastinya kita memakai otak kan, akal pikiran, di mana kita harus melakukan sesuatu yang tanpa membuat kita merasa kelelahan. Nah, dari sini nih, makanya kita perlu banyak mempelajari yang namanya ilmu. Oke, selanjutnya. Oke, tadi kan sudah dijelaskan ya sebelumnya, kalau kita mau milih kerja atau kuliah, kita harus tahu dulu tuh, manfaatnya kalau kita milih kuliah itu apa, kalau milih kerja itu apa. Nah, kalau kita misalnya kita milih kuliah, kita juga itu harus tahu, kita itu mau masuknya itu nanti tuh jurusan apa, terus mau kuliah di mana, dan pastinya kalau kita udah milih kuliah itu, artinya kita juga harus tanggung jawab sama pilihan kita. Nah, di sini saya mau ngenalin ke teman-teman soal ITERA nih. Nah, jadi ITERA itu didirikan berdasarkan mandat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2014. Nah, kemudian penyusunan proposal pendirian yang telah dilakukan pada tahun 2011, Institut Teknologi di Sumatera tersebut telah ditetapkan akan berlokasi di Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Berdasarkan penugasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka pada tahap awal pengembangan dan penyelenggaraan akan dilaksanakan oleh Institut Teknologi Bandung yang bekerja sama dengan beberapa pemerintah daerah di Sumatera. Nah, jadi ITERA itu pada tahun 2012
itu ITERA sudah mulai menerima mahasiswa baru. Tapi karena gedungnya sendiri pada saat itu belum selesai dibangun, jadi pada saat itu mahasiswanya itu kuliahnya di ITB. Kemudian pada tahun 2013, peletakan batu pertama pembangunan kampus ITERA dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Muhammad Nuh dengan prodi Teknik Sipil dan Teknik Informatika. Kemudian pada tahun 2014, tepatnya pada tanggal 21 Mei 2014, kampus ITERA telah diresmikan pada tahap pertama. Kemudian tanggal 6 Oktober 2014, Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 telah tentang pendirian Institut Teknologi Sumatera diundangkan 9 Oktober 2014. Dan pada tahun 2015, tepatnya pada tanggal 16 Mei 2015, KM ITERA dibentuk di kampus ITB. ITERA menerima mahasiswa baru melalui jalur SBMPTN untuk pertama kali. Next. Nah, untuk lokasi ITERA sendiri nih, ITERA berada di Jalan Terusan Riyakudu, Desa Waihui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Atau lebih tepatnya kalau kita kenal sekarang itu ITERA itu dekat sama gerbang tol Kota Baru. Jadi letaknya itu sebelum gerbang tol Kota Baru. Dengan luas 275 hektar. Next. Ini untuk visi misi Institut Teknologi Sumatera tersendiri, visinya itu menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya. Misinya berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan. Jadi, ITERA ini merupakan satu-satunya perguruan tinggi yang berbasis institut yang ada di Sumatera. Next. Untuk tujuan strategisnya, kalian bisa baca di slide ini ya. Ada 3 poin. Next. Next. ITERA sendiri. Untuk saat ini, ITERA sendiri sebelumnya. Untuk saat ini, ITERA itu punya 35 program studi, di mana setiap program studi itu terbagi menjadi 3 jurusan. Yang pertama itu ada JTPI, JTIK, dan jurusan Sains atau JS. Next. Untuk jurusan sains tersendiri, itu ada prodi biologi, farmasi, fisika, kimia, matematika, sains atmosfer dan keplanetan, sains aktuaria, sains lingkungan kelautan, dan sains data. Nah, di prodi sains ini ada nih yang menarik, yaitu sains atmosfer dan keplanetan. Jadi, prodi ini tuh satu-satunya di Indonesia. Perguruan tinggi yang lain belum ada program studi ini. Jadi, SAK ini atau Sains Atmosfer dan Keplanetan ini hanya ada di Institut Teknologi Sumatera. Next. Next. Nah, ini pemaparan tentang jurusan-jurusan yang ada di sains. Untuk biologi, prospek lulusannya sendiri ada Kementerian Riset Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional, Dinas Kesehatan, Lembaga Ilmu Pengetahuan, perusahaan,
perusahaan pengolahan makanan. Jadi, teman-teman itu kalau misalnya teman-teman sudah memilih ingin kuliah, selain tahu misalnya kalian mau ngambil prodi biologi itu. Nah, jangan sekedar tahu, oh biologi, oh saya mau ngambil biologi aja lah karena saya suka sama biologi. Bukan begitu. Jadi, teman-teman juga harus memikirkan ke depannya itu setelah lulus itu saya itu mau jadi apa. Terus apa yang harus saya lakukan ketika saya itu sudah lulus. Jadi penting banget untuk teman-teman tahu eh, di prodi yang teman-teman ambil nantinya itu prospek lulusannya itu seperti apa. Gitu kira-kira. Next. Ini kimia. Nah, kebetulan saya sendiri mengambil program studi kimia. Jadi, kalau di kimia itu prospek kerja lulusannya antara lainnya Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, perusahaan obat-obatan, perusahaan pengolahan makanan, profesi dan karir kelulusannya itu ada ahli kimia, analis laboratorium, research and development, analisis kredit, spesialis kesehatan, dan keselamatan lingkungan. Jadi, buat teman-teman yang seneng nih waktu di SMA, senang praktikum atau senang senyawa-senyawa kimia, boleh banget ngambil kimia. Karena kalau di prodi kimia ini, nanti kalian bakal sering-sering nge-lab gitu. Next. Selanjutnya ada fisika. Nah, buat teman-teman yang suka fisika, bisa nih ngambil fisika. Tapi, kembali lagi ke yang sudah saya sampaikan tadi, setiap kita mau ngambil keputusan, kita itu harus tahu ke depannya itu kita harus melakukan apa dan bagaimana kalau misalnya kita itu udah lulus. Next. Kemudian ada farmasi. Next. Sains aktuaria. Nah, kalau sains aktuaria ini mungkin terdengarnya masih sedikit asing. Jadi, program studi sains aktuaria adalah ilmu yang mempelajari tentang matematika yang seringkali disebut matematika asuransi. Ilmu ini sendiri adalah ilmu tentang asuransi, alias pengelolaan risiko keuangan di masa yang mendatang. Jadi, bagi teman-teman yang senang memprediksi atau senang ngitung-ngitung keuangan bisa nih masuk sains aktuaria. Next. Kemudian ada sains atmosfer dan keplanetan. Next. Nah, untuk jurusan teknologi, infrastruktur, dan kewilayahan itu terdapat beberapa prodi nih. Yang pertama arsitektur, kedua arsitektur lanskap, ketiga desain komunikasi visual, keempat perencanaan wilayah dan kota, kelima teknik geomatika, keenam teknik lautan, ketujuh teknik lingkungan, dan terakhir ada teknik sipil. Next. Untuk teknik sipil sendiri, ini adalah prodi yang mempelajari proses seperti merancang, membangun, seperti infrastruktur jalan, jembatan, bendungan, dan infrastruktur lainnya. Nah, untuk prospek kerja lulusan sendiri, itu ada Kementerian PUPR, Badan Perencanaan Nasional atau BPN, Kementerian BUMN bidang konstruksi, perusahaan swasta konstruksi, Badan Pembangunan Daerah atau Bapeda. Untuk profesi dan karir lulusan bisa analisis kontrol kualitas, drafter, pengawas dan penyelidik properti, teknisi, Fisika, pengawas yang teknisi, itu bisa nggak ahli fisika? bangunan Kayak air. teman saya Hello Kitty ini.
ahli ukur tanah, ahli transportasi. Next. Untuk selanjutnya ada arsitektur. Untuk arsitektur sendiri, ini lebih cenderung mempelajari desain atau rancangan konstruksi bangunan. Nah, ini mempunyai prospek kerja lulusan. Yang pertama Kementerian PUPR, terus Badan Perencanaan Nasional atau BPN, Kementerian BUMN bidang konstruksi, perusahaan swasta konstruksi. Untuk profesi dan karir lulusan bisa sebelumnya manajer arsitektur dan insinyur, arsitek, manajer konstruksi, drafter, desainer interior dan eksterior. Next. Nah, untuk prodi teknik geomatika ini mempelajari tentang mengintegrasi pengumpulan, pemodelan, analisis hingga manajemen data spasial. Nah, prodi ini memiliki prospek kerja lulusan Kementerian PUPR, Badan Perencanaan Nasional atau BPN, Kementerian BUMN, bidang konstruksi, pertambangan, kelautan, perusahaan swasta konstruksi. Dan untuk profesi dan karir lulusan, ini bisa ahli sistem informasi grafis, teknisi pemetaan, pengamat tanah, peneliti geografi, surveyor bangunan, dan teknisi geothermal. Selanjutnya, untuk prodi perencanaan wilayah dan kota atau PWK, ini mempelajari dasar-dasar perencanaan, morfologi kota, perpetaan, struktur tanah, transportasi, serta desain. Nah, prodi ini memiliki prospek kerja lulusan seperti Kementerian PUPR, Badan Perencanaan Nasional atau BPN, Kementerian BUMN bidang konstruksi, terus perusahaan swasta konstruksi. Dan untuk profesi dan karir lulusan sendiri bisa jadi ajudan perencanaan kota, perencana transportasi, surveyor bangunan, dan perencana wilayah dan kota. Nah, selanjutnya. Nah, teknik kelautan nih. Teknik kelautan ini mempelajari tentang rekayasa kelautan yang lebih Teknik mengarah kelautan ya, struktur Tin, ya. bangunan laut. Jadi orang PKL susah lah. Maaf kita suaranya. Ya kan di sini lautnya ngapain? Enggak, enggak dengar. Kan aku kan enggak itu. Maaf kita suaranya. Nah, untuk prospek kerjanya sendiri ada perusahaan listrik negara atau PLN, PT Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara atau Pertamina, terus perusahaan minyak. Nah, untuk profesi dan karir lulusan sendiri ada teknisi kelautan, manajer konstruksi, manajer akukultural, dan insinyur perkapalan. Next. Selanjutnya teknik lingkungan. Teknik lingkungan ini mempelajari tentang bagaimana menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas penyakit dengan teknologi. Nah, untuk kerjanya sendiri mempunyai prospek kerja lulusan seperti di PT Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi Negara atau Pertamina, terus ada Krakatau Steel, Kimia Farma, terus perusahaan yang bergerak di bidang petrokimia, dan perusahaan pertambangan. Untuk profesi dan karir lulusan ada spesialis kesehatan dan keselamatan lingkungan, terus ahli lingkungan, ahli konservasi tanah dan air, ahli ekologi industri, dan pengawas pemenuhan lingkungan hidup. Selanjutnya,
Selanjutnya ada arsitektur lanskap. Nah, prodi ini mempelajari tentang perencanaan konstruksi dalam ruang lingkup outdoor atau yang skala yang lebih besar. Nah, untuk prodi arsitek lanskap nanti setelah lulus mempunyai prospek kerja lulusan seperti pada Badan Pembangunan Daerah atau Bapeda, terus Kementerian BUMN bidang konstruksi, terus perusahaan swasta konstruksi. Untuk profesi dan karir lulusan bisa arsitek lanskap, konsultan arsitek, dan arsitek. Selanjutnya, desain komunikasi visual. Nah, prodi ini mempelajari tentang cara membuat desain visual yang komunikatif. Nah, untuk prodi ini mempunyai prospek kerja lulusan seperti perusahaan multimedia nasional, perusahaan bidang desain visual, terus profesi dan karir lulusan sendiri bisa web designer, visual designer, graphic designer, ilustrator, creative director, freelance designer, mobile designer, terus fotografer. Selanjutnya, jurusan teknologi produksi dan industri dan informasi. Nah, untuk jurusan ini ada beberapa prodi diantaranya seperti teknik biosistem, teknik elektro, teknik fisika, teknik geofisika, teknik geologi, teknik industri, teknik informatika, teknik kimia, teknik material, teknik mesin, teknik pertambangan, teknik telekomunikasi, teknik sistem energi, teknologi industri pertanian, teknologi pangan, rekayasa kehutanan, teknik biomedik, dan teknik perkeretaapian. Nah, teknik perkeretaapian ini adalah prodi baru dari ITERA. Selanjutnya, nah, untuk teknik elektro, prodi teknik elektro ini lebih mengenal aplikasi listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, jadi teknik elektro mempunyai prospek kerja lulusan seperti industri telekomunikasi, minyak dan gas, semikonduktor, aerospace, manufaktur, otomotif, transportasi, jasa, dan pelayanan. Untuk profesi dan karir lulusan ada ahli teknik elektrik, pengajar teknik, ahli robotik, ahli listrik, otomotif. Selanjutnya, untuk teknik geofisika. Nah, pada prodi teknik geofisika ini mempelajari seluk-beluk bumi dan lingkungannya dengan memanfaatkan kaidah-kaidah fisika dan metode matematika. Nah, prodi ini ketika lulus mempunyai prospek seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, terus industri minyak bumi dan gas, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk profesi dan karir lulusan, ada peneliti atmosfer dan ruang angkasa, ahli sistem informasi geografis, peneliti dan ahli informasi geospasial. Oke, selanjutnya untuk program studi teknik informatika. Di sini, teman-teman akan mempelajari prinsip-prinsip ilmu komputer dan menganalisa secara matematis untuk mendesain, mengembangkan, menguji, dan mengevaluasi perangkat lunak, sistem operasi, dan kerja komputer. Teknik informatika itu berbeda ya teman-teman dengan jurusan komputer, dan juga wawasan dan jangkauannya lebih luas pelajarannya. Di sini teman-teman yang suka dunia computing dan seluk-beluk komputer bisa banget nih masuk teknik informatika. Di sini prospek kerja lulusan dari teknik informatika ialah software engineer dan developer, yaitu pengembang
perangkat lunak. Misalnya kayak aplikasi-aplikasi. Teman-teman bisa belajar banget nih di teknik informatika. Gimana cara-cara membuat aplikasi. Dan juga teman-teman bisa menjadi analis, konsultan, ahli jaringan, keamanan sistem, pemeliharaan, perluasan sistem komputer di dalam sebuah organisasi. Adapun profesi dan karir lulusan dari teknik informatika ialah programmer peralatan kontrol, admin database, growth hacker, manajer sistem komputer dan informasi, dan analis sistem komputer. Selanjutnya, ada teknik mesin nih teman-teman. Mungkin teman-teman yang suka dunia permesinan siapa nih? Oke, di sini teknik mesin itu bisa disebut dengan teknik mekanika. Program studi ini akan mempelajari prinsip-prinsip fisika yang kemudian diimplementasikan pada analisis, desain, manufaktur, dan pemeliharaan pada mesin. Prospek kerja lulusan yang bisa teman-teman dapatkan di teknik mesin ialah pengembangan teknologi dan perawatan mesin, teknisi struktural, konsultan mekanik, teknisi modeling atau drafting. Jadi di sini hampir semua industri seperti manufaktur, otomotif, pertambangan, konstruksi, dan komunikasi itu membutuhkan keahlian teknik mesin loh teman-teman. Dan juga profesi dan karir lulusan dari teknik mesin ialah satu itu analis kontrol kualitas, spesialis otomotif, maintenance, manajer kontrol kualitas sistem, dan welder. Next, selanjutnya. Ada teknik industri. Untuk teman-teman yang ingin belajar tentang perindustrian, ingin masuk ke jurusan industri, bisa banget nih di teknik industri. Di sini teman-teman akan belajar tentang ilmu proses industri yang baik dari sisi manajemen maupun teknik. Teknik industri ini fokusnya pada perancangan, peningkatan, dan pemasangan sistem yang terintegritas. Prospek kerja lulusan dari teknik industri ialah Kementerian Perindustrian, perusahaan BUMN bidang perindustrian, perusahaan swasta industri. Profesi dan karir lulusan ialah manajer produksi industri, operator sistem pabrik, teknisi produk manufaktur, dan ahli teknik industri. Menarik bukan teman-teman? Oke, selanjutnya. Ada teknik geologi. Ini teknik geologi ini biasanya teknik yang mempelajari bebatuan di muka bumi. Ayo, siapa teman-teman yang suka sama bebatuan di muka bumi ini? Mungkin teman-teman ingin mempelajarinya di teknik geologi. Di sini teknik geologi ini ialah ilmu yang mempelajari komposisi bumi, struktur, sifat-sifat fisik, sejarah, proses pembentukannya. Ketika para mahasiswa mempelajari geologi ini, teman-teman ini akan belajar bagaimana cara mendapatkan solusi Oke, saya lanjutkan. Di sini ada profesi karir lulusannya ialah ahli sistem geografis, ahli peta geografi, dan ahli tambang dan geologi. Next. Ada teknik di mana teman-teman bisa belajar tentang ilmu
interdisiplin yang secara umum itu diartikan sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari desain dan eksekusi suatu proses secara multidisiplin dalam sektor energi. Dan prospek kerja lulusannya ialah mendesain dan merencanakan sistem energi dan infrastrukturnya, serta membuat kebijakan di sektor energi dengan analisa yang mendalam dan luas untuk mendukung pengembangan sistem energi yang berkelanjutan. Profesi dan karir lulusan dari teknik sistem energi ialah ahli pengembangan energi, ahli rekayasa energi, ahli energi yang terbarukan, dan bisnis energi. Next. Teknologi pangan. Teman-teman yang suka di bidang-bidang pangan, bisa nih ke jurusan ini. Teknologi pangan ialah program studi yang mempelajari proses produksi makanan dan memastikan makanan yang diproduksi itu aman untuk dikonsumsi dan memenuhi kebutuhan gizi bagi konsumen. Maka dari itu, di teknologi pangan ini, kamu akan mempelajari komponen kimiawi dan biologis yang ada di dalam makanan dan bisa berefek apa bagi tubuh manusia. Untuk prospek kerja lulusannya ialah teman-teman bisa menjadi badan pengawas obat dan makanan dan bekerja di industri makanan. Untuk profesi dan karir lulusan ialah menjadi analisis kontrol kualitas makanan, teknisi ilmu pangan, peneliti dan ahli pangan, dan ahli diet dan nutrisi. Next, teknologi industri pertanian. Bagi teman-teman yang tertarik di bagian industri pertanian di Indonesia, bisa banget nih masuk di jurusan ini. Teknologi industri pertanian ini bisa disebut agroindustri, di mana mempelajari tentang teknologi industri pertanian dengan model pembelajaran berbasis riset. Di sini teman-teman akan belajar riset dan bagaimana cara bidang agroindustri ini dalam menguasai kaidah-kaidah penelitian yang bersifat filosofis, aplikatif, dan mandiri. Prospek kerja lulusannya ialah di bidang agroindustri, bidang pangan, manufaktur, perkebunan, dan pengembangan teknologi. Profesi dan karir lulusan ialah manajer produksi industri, peneliti dan ahli teknologi pangan, pengusaha wirausaha, dan ahli teknik pertanian. Selanjutnya, ada teknik fisika. Siapa nih yang bisa fisika? Mungkin teman-teman tertarik dengan teknik fisika. Teknik fisika ialah disiplin ilmu yang mempelajari berbagai gejala-gejala fisika melalui penerapan aplikasi dalam berbagai bidang ilmu dasar, ilmu terapan, dan pemanfaatan teknologi. Di sini teknik fisika luas ya teman-teman. Prospek kerja lulusannya ialah bidang instrumentasi, bidang tata udara, tata cahaya dan suara bidang, rekayasa sistem dan teknologi informasi dan sebagainya, proses konsultan atau kontraktor, perusahaan-perusahaan rekayasa atau engineering companies di dalam negeri maupun di luar negeri loh teman-teman. Profesi dalam karir lulusannya ialah ahli fisika dan manajer. Selanjutnya, ada teknik kimia. Teman-teman yang tertarik di bagian kimia siapa nih? Oke, di sini teknik kimia itu merupakan cabang ilmu di mana teknik mempelajari proses dan cara mengubah bahan baku atau mentah dan bahan kimia menjadi sebuah produk yang lebih bernilai secara komersial dengan memanfaatkan proses-proses kimia seperti reaksi kimia dan biokimia maupun perubahan fisik dan kimia bahan mentah. Prospek kerja lulusannya ialah industri perminyakan dan gas alam, pertambangan batu bara, industri semen, industri pupuk, industri polimer, industri pulp dan kertas, industri petrokimia, industri plastik, industri farmasi, industri makanan dan minuman, industri keramik, industri gelas, dan industri pengolahan limbah. Profesi dan karir lulusannya, teman-teman
Di teknik kimia ini bisa jadi spesialis kimia, ahli teknik kimia, ahli kimia, dan pengajar kimia. Next, ada teknik biosistem. Teknik biosistem ini merupakan ilmu teknik yang mengkombinasikan keilmuan matematika, biologi, fisika, kimia, dan prinsip-prinsip keteknikan untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pertanian, lingkungan, biologi, dan energi. Prospek kerja lulusan dari teknik biosistem ialah lulusan teknik pertanian memiliki keterampilan permesinan, sistem informasi, industri, bahkan sipil. Sangat dibutuhkan oleh berbagai perusahaan untuk bergerak di bidang pangan, alat teknik, dan agroindustri. Profesi dan karir lulusan yang didapat teknik biosistem ialah manajer pertanian dan peternakan, ahli teknik energi, dan peneliti dan ahli teknologi pangan. Selanjutnya, ada teknik material. Di sini teknik material itu ialah program studi di mana disiplin ilmu yang mempelajari tentang serba-serbi sebuah materi, mulai dari struktur, sifat, karakteristik, hingga interaksinya. Prospek kerja dari lulusan teknik material ialah di bidang manufaktur, pengembangan produk, pengawasan mutu dan kualitas produk, serta perawatan peralatan industri, energi, dan sumber daya mineral, pendidikan, bahkan pemerintahan. Di profesi dan karir lulusan teknik material, di sini kamu bisa jadi analis kontrol kualitas, manajer kontrol kualitas sistem. Next. Ada teknik telekomunikasi. Di sini, teknik komunikasi ini ialah pembelajaran di bidang telekomunikasi. Bukan hanya dalam pemasangan kabel dan komunikasi jaringan sinyal radio saja, tetapi teknik telkom ini juga mempelajari berbagai perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi, seperti sistem komunikasi seluler dan teknik digital. Prospek kerja lulusan yang dapat kamu miliki di teknik telkom ini ialah perusahaan-perusahaan penyedia layanan telekomunikasi, telepon genggam, internet, maupun perusahaan teknologi lainnya. Profesi dan karir lulusan dari teknik telkom ialah arsitek jaringan komputer, operator radio, arsitek sistem komputer, dan programmer komputer. Kemudian ada rekayasa kehutanan, di mana prodi ini merupakan ilmu interdisiplin ilmu kehutanan atau forest science dan teknik engineering yang diaplikasikan dalam perekayasaan berbasis biopres atau serta biosistem. Prospek kerja lulusan, kalian bisa kerja di industri kehutanan, pengelolaan hutan, lembaga swadaya masyarakat, dan wira swasta. Profesi dan karir lulusan bisa menjadi ahli ilmu kehutanan atau manajer. Selanjutnya, teknik pertambangan. Teknik pertambangan ini merupakan teknik jurusan baru di ITERA. Jadi pertambangan ini merupakan salah satu cabang dari ilmu teknik yang berfokus pada ilmu tentang eksplorasi dan ekstraksi bahan galian seperti mineral, emas, perak, aluminium, dan lain sebagainya. Prospek kerjanya juga kalian menjadi Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral, dan BUMN. Profesi dan karir lulusan bisa menjadi analisis, konsultan, dan surveyor pertambangan. Selanjutnya, teknik biomedis. Teknik biomedik itu merupakan jurusan yang menggabungkan prinsip-prinsip ilmu teknik dalam bidang medis atau kedokteran. Prospek kerjanya, kalian bisa menjadi tenaga ahli mitra, bidang industri, peneliti kesehatan, dan menangani perawatan fisik. Profesi dan karir lulusan menjadi perancang alat kesehatan, pelayanan kesehatan, desainer industri perangkat biomedis, dan peneliti. Selanjutnya, di sini ada jurusan baru di ITERA, itu teknik perkeretaapian, yang merupakan S1 pertama di Indonesia dengan kurikulum yang mutakhir. Nah, kalian boleh banget
buat kejurusan ini karena masih baru. Prospek kerjanya menjadi industri perkeretaapian, operator perkeretaapian, proses manufaktur kereta api, industri dan peralatan perkeretaapian, profesi dan karir lulusan. Di sini juga kalian bakalan banyak banget profesi yang ada di kereta api. Seperti menguasai teknik kereta api, mengembangkannya, mengoperasikan, merancang, dan menentukan koridor. Selanjutnya, nah di sini jalur penerimaan mahasiswa baru itu kita ada lewat SNMPTN, SBMPTN, dan SMMPTN. Gedung kuliah yang ada di ITERA itu ada gedung C, gedung D, ada gedung Bandar Lampung yaitu sering disebut gedung E dan gedung F, gedung kuliah atau GKU, laboratorium teknik 1, laboratorium teknik 2, dan laboratorium teknik 3. Selanjutnya, di sini ada gerbang utama depan ITERA. Next. Ini gedung. Ini juga salah satu gedungnya di ITERA. Next. Ini gedung CD. Next. Ini gedung E. Gedung Bandar Lampung yang dirancang oleh mahasiswa ITERA sendiri. Next. Di sini ada GKU atau gedung kuliah umum. Next. Selanjutnya ada gedung laboratorium teknik 1. Next. Di sini ada lapangan basket. Di lapangan basket ini sampingnya ada lapangan voli lagi. Next. Ini gedung A di ITERA. Next. Jadi ruang kuliah kita kayak gini kurang lebihnya. Terus lab komputer kita juga lumayan udah lengkap. Jadi kalian bisa belajar dengan nyaman di sini. Next. Dan labnya juga udah lengkap, ada lab fisika, kimia. Labnya itu sendiri-sendiri. Jadi bakalan tertata dengan rapi. Next. Di ITERA juga ada asrama. Saat ini ada kurang lebih ada 6 asrama yang ada di ITERA. Jadi mahasiswa baru yang baru masuk ITERA itu untuk tahun ajaran berikutnya kayaknya diwajibkan untuk tinggal di asrama. Jadi kalian kalau mau masuk ITERA nggak usah sibuk cari kosan atau kontrakan baru karena ITERA udah menyediakan gedung asrama. Next. Dan sarana olahraga di ITERA udah lumayan lengkap. Ada lapangan voli, basket, dan lapangan serbaguna. Terus kita juga ada dan di ITERA kita juga nanti ada GSG di belakang gedung-gedung ITERA. Next. Untuk kantin kita ada 2, yaitu ada di BKL atau
Ada BKL dan ada kantin. Ada BKL dan WK, yaitu warung kayu. Next. Di ITERA juga ada masjid dengan kapasitas 500 orang dan dengan ada 1 musola. Next. Unit kelembagaan yang ada di ITERA, yaitu ada Madani ITERA, yaitu di mana mahasiswa yang beragama Islam itu ada komunitasnya, ada himpunan. UKM yang disebut UKM Madani, setelah itu ada KMKK, keluarga mahasiswa Kristen dan Katolik. Setelah itu ada KALA, ITERA Komunitas Astronomi Lampung. Nah, di sini kalau kalian misalnya di jurusan SAK, wajib banget ikut KALA. Terus ada Menwa ITERA, Resimen Mahasiswa, Pramuka ITERA, yang dulunya di Pramuka boleh dilanjut lagi di ITERA, KSRPMI Unit ITERA. Next. Setelah itu ada UKM Kebudayaan, ada Lancang Kuning. Nah, Lancang Kuning ini kayak kalian yang berada di Melayu atau Riau, atau yang dari kita dari Lampung juga bisa ikut Lancang Kuning. Terus ada Umpasa, terus Sriwijaya, ada IKM, terus Himalaya. Setelah itu ada Bumi Pasundan ITERA, kalian bisa baca di situ ya. Next. Setelah itu ada unit kegiatan olahraga dan minat bakat yang ada di ITERA. Ada IPSI, Pencaksilat, ada KMPA, ada ITERA Basketball Teams, ada PSM, Kurotera, Dimensi ITERA, ada URI, UKMBS, Persitera, setelah itu ada UKMP, ada softball, ada IBC, ada BKC, Identity, ada ITM. Buat kalian yang hobi olahraga, boleh gabung ke UKM ITERA. Next. Dan ada banyak prestasi di ITERA juga. Di situ ada juara 1 lomba esai inovasi untuk negeri 2018, juara 1 lomba poster tingkat provinsi dengan tema bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan. Ada dari teknik geofisika, terus meraih 5 medali emas pada kejuaraan Open Turnamen Begawi Taekwondo Lampung 2018. Setelah itu ada pendatang baru terbaik kategori Fixed Wing pada ajang kontes robot terbang Indonesia di 2018, finalis Gebiar Mahasiswa Bidik Misi Nusantara di 2018, juara 2 Startup Weekend Jakarta di 2018, dan ada finalis Gebiar Mahasiswa Bidik Misi Nusantara juga di 2018. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Reddy. Dipersilahkan. Oke, siap. Terima kasih teman-teman. Nah, bagaimana tuh? Puas kan? Wah, puas dong. Bagus nggak? Bagus-bagus nggak? Wih, bagus lah pastinya. Apalagi di ITERA, katanya kampus baru.
tapi katanya, akreditasinya masih rendah. Oh, jangan salah. Akreditasi ITERA udah mau ke B, malah mau ke A lah. Tuh, cepet kan? Wah, iya, jangan salah. Kampus yang ada di Lampung, kampus negeri di Lampung itu cuma dua, ITERA sama Unila. Jadi jangan salah. Kalau pembiayaan, akreditasi juga cepet. Apalagi pembangunan. Wah, pokoknya gak nyesel lah kalau kita kuliah di ITERA. Ayo, kalau kita mau ke ITERA, ada kakak-kakaknya nih, bisa dihubungin gitu kan. Jangan takut sendiri. Kita itu hidup bersosialisasi, bukan berindividu. Kalau kamu hidup berindividu, kamu nggak bisa berkembang biak. Bercanda, enggak. Nah, jadi gimana? Sudah tertarik kan dengan ITERA? Banyak fasilitasnya, banyak prodi yang bahkan bisa menarik minat kamu kemana aja. Itu. Nah, sekarang udah selesai kan pemaparannya. Oh, terima kasih untuk yang menonton. Selebihnya dari kakak-kakaknya, mohon maaf jika ada salah dan keliru dalam setiap perkataan. Dan di pemaparan juga, mohon maaf kalau ada kekeliruan. Dan dari saya, terlebihnya saya minta maaf dan mohon ampun. Nah, sekian presentasi atas motivasi dan monitoring untuk KKN ITERA 2021. Ini tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di ITERA. Dadah.